Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita dalam keadaan sehat selalu dan senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Yang saya hormati Bapak dan Ibu penguji, serta Bapak Dr. Budi Santoso selaku dosen pembimbing tesis saya. Pada kesempatan yang luar biasa ini, izinkan saya untuk mempresentasikan hasil tesis saya yang berjudul Pengaruh Perceived Work Stress terhadap Kinerja Perawat dengan Dukungan Organisasi sebagai Variabel Pemoderasi, studi pada Rumah Sakit Vertikal DKI Jakarta yang khusus tangani COVID. Perkenalkan, nama saya Lasni Saragi, mahasiswi Magister Manajemen Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada. Berikut adalah hasil penelitian tesis saya. Yang pertama terkait dengan latar belakang penelitian. Sektor kesehatan merupakan investasi utama dalam pembangunan ekonomi suatu bangsa yang dapat menurunkan tingkat kemiskinan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara makro. Rumah sakit adalah institusi penting dalam sektor kesehatan. Oleh karena itu, rumah sakit harus memiliki kualitas layanan yang baik yang tercermin dalam kinerja pelayanan yang baik pula. Semakin unggul layanan kesehatan yang diberikan, maka semakin merata pelayanan kesehatan masyarakat. Dan perawat adalah salah satu profesi yang bertugas dan bertanggung jawab untuk melaksanakan layanan kesehatan ini. Sebagai tulang punggung dari sistem kesehatan, perawat dituntut untuk memberikan layanan asuhan dan keperawatan yang terbaik. Seperti senantiasa peduli terhadap pasien, harus menjaga hubungan baik kepada pasien maupun kepada keluarga pasien, senyum, dan ramah adalah suatu keharusan untuk perawat. Di samping itu, perawat juga harus meningkatkan kompetensi keperawatan mereka. Tuntutan pekerjaan perawat semakin berat ketika pandemi COVID-19 melanda. Mereka diperhadapkan pada situasi pekerjaan yang rumit, sebuah situasi yang belum pernah mereka hadapi sebelumnya. Lonjakan pasien yang tidak sebanding dengan jumlah perawat, bekerja menggunakan APD yang tentu saja tidak nyaman, waktu kerja yang lebih panjang, bahkan beresiko terpapar virus yang mematikan. Kondisi-kondisi tersebut dapat memicu perasaan stres kerja pada perawat yang berpengaruh pada menurunnya kinerja perawat. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Lebre Gui RN et al. Di Wuhan yang mengkonfirmasi bahwa perawat yang menangani pasien COVID-19 memang merasakan adanya perceived work stress dan itu mempengaruhi kesehatan fisik, mental, serta efisiensi kerja mereka. Turunnya kinerja perawat berbanding lurus dengan turunnya performa rumah sakit yang berdampak pada kualitas layanan kesehatan masyarakat yang buruk. Oleh karena itu, rumah sakit perlu memberikan dukungan pada perawat. Dukungan organisasi disinyalir dapat membantu perawat bangkit kembali dari tekanan kerja dan beradaptasi lagi secara konstruktif. Alhasil, walaupun tekanan kerja tinggi, perawat akan lebih puas pada pekerjaannya karena kebutuhan sosio-emosionalnya telah terpenuhi. Berdasarkan pemaparan sebelumnya, maka yang menjadi pertanyaan pada penelitian ini 1. Apakah terdapat pengaruh negatif perceived work stress terhadap kinerja perawat? 2. Apakah dukungan organisasi memoderasi pengaruh perceived work stress pada perawat? Adapun tujuan penelitian adalah untuk menguji sesuai yang tertera pada pertanyaan penelitian. Terdapat 2 manfaat penelitian dalam penelitian ini, yakni manfaat empiris dan manfaat praktis yang dijabarkan pada slide berikut.
Sedangkan untuk kinerja perawat menggunakan teori Abu Alro pada tahun 2004, dalam teorinya disebutkan bahwa kinerja perawat pada dasarnya adalah efektivitas perawat dalam menyelesaikan tugas yang diberikan dalam perawatan pasien. Dan dukungan organisasi yang adalah variabel moderasi dalam penelitian ini menggunakan teori dari Eisenberger et al. Pada tahun 1986. Menurut teori ini, dukungan organisasi adalah persepsi umum karyawan mengenai sejauh mana organisasi mereka menghargai kontribusi mereka dan peduli dengan kesejahteraan mereka. Berikut adalah model penelitian saya. Menggambarkan pengaruh perceived work stress sebagai variabel independen, dukungan organisasi sebagai variabel pemoderasi, serta kinerja perawat sebagai variabel dependen. Dari model penelitian tersebut diperoleh dua hipotesis sesuai dengan pertanyaan penelitian, yakni H1, perceived work stress berpengaruh negatif pada kinerja perawat. H2, dukungan organisasi melemahkan pengaruh perceived work stress pada kinerja perawat. Untuk metode penelitian ini menggunakan pendekatan metode kuantitatif dengan metode analisis regresi linear sederhana untuk menguji hipotesis 1 dan pengaruh moderasi terhadap hipotesis 2 menggunakan conditional process analysis oleh Hayes yang akan diolah menggunakan software SPSS. Dilakukan pula uji instrumen yakni uji validitas, reliabilitas, dan uji Harman single factor test. Kemudian untuk instrumen risetnya, penelitian ini menggunakan kuesioner dengan skala pengukuran 5-point Likert scale. Penelitian ini menggunakan data primer di mana kuesioner dibuat menggunakan Google Form lalu disebar kepada perawat. Selanjutnya, untuk populasi dari penelitian ini adalah perawat yang bertugas di rumah sakit vertikal di DKI Jakarta khusus tangani pasien COVID-19. Untuk kriteria dari unit sampel yang merupakan dari purposive sampling yaitu 1. Perawat yang bekerja di salah satu rumah sakit vertikal DKI Jakarta. Yang kedua, perawat tersebut harus sudah memiliki STR. Dan yang terakhir, perawat sudah menjadi pegawai tetap. Mengapa? Karena pegawai tetap sudah mengetahui kebijakan yang ada di kantor dan memiliki hak dan kewajiban penuh. Profil responden. Berikut adalah profil responden di mana sebanyak 362 responden berhasil dikumpulkan. Akan tetapi ada 7 responden tidak memenuhi kriteria penelitian sehingga tidak diikut sertakan. Berikut terkait dengan pengujian instrumen, di mana uji validitas menggunakan metode CFA dengan melihat nilai AFE. Variabel pada penelitian berikut memiliki AFE yang lebih dari 0,5 yang berarti semua item variabel valid. Untuk uji reliabilitas dilihat dari nilai Cronbach alpanya. Semua variabel dalam penelitian ini memiliki reliabilitas yang cukup baik. Uji instrumen yang terakhir yaitu uji Harman single factor test. Dilihat dari tabel bahwa total variance-nya 16%, kurang dari 50%. Berarti tidak terjadi mispersepsi responden dalam mengisi kuesioner. Dan berikut adalah statistik deskriptif pada penelitian ini. Hasil uji hipotesis 1. Uji hipotesis 1 merupakan analisis regresi linear di mana mencari hubungan antara variabel independen yaitu perceived work stress dengan variabel dependennya yaitu kinerja perawat. Dari pengolahan data diperoleh nilai R2-nya adalah 0,17 yang artinya perceived work stress mampu menjelaskan variasi variabel kinerja perawat sebesar 17%, sedangkan sisanya yang lain tidak termasuk dalam model penelitian ini. Sementara itu, nilai koefisien beta pada hipotesis 1 bernilai negatif dengan nilai signifikansi 0,00 yang artinya perceived work stress berpengaruh negatif terhadap kinerja perawat. Maksudnya, semakin tinggi perceived work stress, maka tingkat kinerja perawat semakin rendah. Begitupun sebaliknya. Hasil uji hipotesis 2. Pengujian hipotesis 2 ini menggunakan model MRA oleh Hayes 2013. Namun, dari hasil pengolahan data diperoleh bahwa nilai signifikansi koefisien interaksi antara perceived work stress dan dukungan organisasi
senilai 0,44 yang berarti lebih besar dari 0,05. Hal tersebut artinya bahwa dukungan organisasi tidak memoderasi secara signifikan. Maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis 1 pada penelitian ini terdukung, sedangkan hipotesis 2-nya tidak terdukung. Terdukungnya hipotesis 1 selaras dengan penelitian Loguidice dan Bartos pada tahun 2020 yang menyatakan bahwa kondisi pandemi COVID-19 menyebabkan terjadinya hal-hal yang tidak dapat diprediksi dan tak dapat dikontrol, sehingga memicu persifok stres pada perawat yang berdampak pada kurang optimalnya kinerja mereka. Sementara itu, pada hipotesis 2 menyebutkan bahwa dukungan organisasi tidak memoderasi pengaruh negatif persifok stres terhadap kinerja perawat. Hasil uji ini memiliki hasil yang sama dengan penelitian yang dilakukan Becker pada tahun 2017 yang menunjukkan bahwa dukungan organisasi tidak memiliki pengaruh langsung yang signifikan dengan persifok stres. Menurut Braine dan Horswater pada tahun 2008, hal ini karena karyawan tidak menganggap dukungan organisasi itu sesuatu yang penting. Guna mengetahui mengapa dukungan organisasi tidak berpengaruh pada penelitian ini, peneliti melakukan wawancara ke 5 orang perawat yang dipilih secara acak dari setiap rumah sakit yang diteliti. Dari hasil wawancara diperoleh kesimpulan bahwa kelima responden mengaku telah menerima insentif dengan cukup. Selama berjibaku, rumah sakit juga menjamin keselamatan kerja dengan mewajibkan memakai APD, bahkan memakai APD ekstra untuk mereka yang bekerja di ruang ventilator. Rumah sakit juga memberikan vitamin dan makanan sehat untuk para petugas medis. Namun, rumah sakit masih belum maksimal dalam memberi dukungan dari segi keadilan dan dari segi dukungan atasan. Hal ini terlihat dari pengalokasian sumber daya yang masih kurang. Masih sedikit perawat yang memiliki kompetensi untuk ditempatkan di ruang ventilator. Kurangnya sumber daya juga membuat perawat yang memiliki riwayat penyakit COVID-19 harus ditugaskan untuk merawat pasien juga. Hal ini menyebabkan terjadinya tenaga kesehatan banyak yang terpapar COVID-19. Selain itu, dukungan dari atasan juga masih dirasa kurang. Terlihat dari atasan atau supervisor yang memberi teguran kepada para perawat karena keluarga pasien komplain atas layanan keperawatan yang diberikan. Padahal menurut perawat mereka sudah bekerja semaksimal mungkin. Keterbatasan penelitian. 1. Penyebaran kuesioner dilakukan di saat kasus COVID-19 sudah mulai terkendali, sehingga dikhawatirkan penilaian perawat akan jawaban kuesioner pada persifok stres, kinerja, dan dukungan organisasi tidak merefleksikan kondisi sebenarnya. Yang kedua, responden dalam penelitian ini belum maksimal karena berdasarkan data SDM Rumah Sakit Vertikal, seharusnya data kuesioner yang dapat terkumpul sekitar 500-600 responden, sehingga dikhawatirkan hasil penelitian belum merepresentasikan kondisi sebenarnya. Berikut saran untuk rumah sakit vertikal dan peneliti selanjutnya. Bagi rumah sakit, melalui penelitian ini diharapkan di hari depan rumah sakit sudah menjadikan kesejahteraan dan keselamatan perawat menjadi bagian prioritas rumah sakit. Saran lain yang dapat diberikan penulis adalah agar birokrasi untuk melakukan penelitian dapat dipangkas, sehingga peneliti lainnya tidak putus asa meneliti di instansi kesehatan. Bagi peneliti selanjutnya, penulis menyarankan untuk menggunakan variabel dukungan organisasi sebagai variabel independen, bukan variabel moderasi. Karena berdasarkan analisis tambahan yang telah dilakukan peneliti, ternyata variabel dukungan organisasi mempengaruhi kinerja perawat sebesar 69%. Saran lainnya, peneliti selanjutnya dapat mengembangkan variabel penelitian ini pada organisasi atau perusahaan lain. Sekian presentasi dari tesis saya mohon maaf jika ada kesalahan dalam presentasi ini. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Salam sehat selalu.